Sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita menuju kepada sumber hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu makna dari hukum dan sumber hukum. Yang pertama, dari kata hukum. Hukum yaitu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Makna hukum ini memiliki sifat, yang mana sifat ini ialah mengikat. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terperinci hanyalah mengenai atau membahas tentang hukum ibadah dan hukum keluarga. Adapun hukum-hukum dalam arti yang luas atau dalam artian membutuhkan penjelas tambahan seperti masalah kebendaan, ekonomi, perjanjian, kenegaraan, tata negara, atau bahkan dalam masalah hubungan internasional. Pada umumnya, itu hanya merupakan pedoman-pedoman dan garis besarnya saja. Penegasan Al-Quran ini terhadap sunnah Rasul terdapat dalam beberapa ayat. Ditunjukkan agar supaya sunnah Rasul dapat menjadi perantara dan penjelas untuk dapat memahami ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana mungkin terdapat ayat-ayat yang memerlukan penjelasan tambahan. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum ini segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Sumber hukum Islam ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jikalau kita telaah ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum, ternyata tidak sebanding dengan jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula jika dibandingkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada atau terdapat di dalam kehidupan di dunia ini. Akan tetapi, secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa semua masalah itu terdapat di dalam Al-Quran. Semua solusinya sudah Allah jelaskan, baik itu dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Selanjutnya, tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yang mana dari Lauhul Mahfuz ini penurunannya secara jumlatan atau sekali turun, dalam artian 30 juz, 114 surat. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lalu dari langit dunia atau Baitul Izzah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau mutawatir dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari atau
dalam kurun waktu 23 tahun. Perinciannya 13 tahun di Mekkah, 10 tahun di Madinah. Al-Quran ini seperti yang kita ketahui, barang siapa yang membacanya, maka Allah akan memberikan pahala atau menjadikannya sebagai ibadah bagi setiap siapapun yang membacanya. Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Dari ayat ini dijelaskan bahwa dalam menjalani kehidupan, seringkali kita sebagai manusia menghadapi kebingungan akan sesuatu hal atau perbuatan. Kita memerlukan Al-Quran supaya kebingungan tidak bertambah atau tidak berlarut-larut. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk atau huda untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya, As-Sunnah. Bila Al-Quran adalah wahyu yang tampak, sedangkan sunnah ini adalah wahyu yang batin atau tidak tampak, disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk inspirasi atau ilham. Nabi Muhammad kemudian menyatakan konsep tersebut dengan bahasanya sendiri. Seluruh perkataan Nabi termasuk wahyu. Secara bahasa, sunnah itu memiliki arti jalan, cara, atau metode. Atau bisa juga disebut sebagai perilaku, tabiat, watak, atau hukum. Sedangkan pengertian sunnah menurut istilah, yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahroh, aqwalun nabi wa af'aluhu wa takriratuhu. Artinya perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi. Dengan demikian, segala sesuatu yang dari Nabi atau berasal dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi terhadap suatu peristiwa dapat dikatakan sunnah. Sunnah juga memiliki 3 macam. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah takririyah. Selanjutnya macam-macam hukum yang ada di dalam Al-Quran. Macam-macam hukum yang ada di dalam Al-Quran ini terbagi ke dalam 3 macam atau 3 bagian. Yang pertama, hukum i'tiqadah, yang artinya hukum-hukum yang berkaitan atau membahas tentang kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir. Sedangkan hukum amaliyah, yaitu hukum yang bersangkutan dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian, atau bahkan sesama manusia.
Hukum amaliyah ini terbagi ke dalam dua macam, ada hukum ibadah dan hukum muamalat. Hukum ibadah ini salah satunya atau diantaranya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Hukum ini diadakan dengan tujuan untuk mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, yang mana ini juga menjadi salah satu pengikat atau tali di antara hamba dengan Tuhan. Sedangkan yang kedua, hukum-hukum muamalat. Seperti yang kita ketahui, ini berkaitan dengan segala macam perikatan, seperti transaksi kebendaan, hukum pidana, dan sanksi-sanksi. Hukum ini diadakan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu yang ketiga, ada hukum akhlak. Hukum akhlak ini sudah tidak asing bagi kita sebagai umat muslim. Hukum akhlak ini merupakan tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban seorang muslim untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat atau keutamaan dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat yang tercela. Bangsa Arab yang hidup pada masa awal turunnya Al-Quran memahami lafaz-lafaz Al-Quran dan susunan-susunannya sesuai dengan kemampuan mereka tentang hal itu. As-Suyuti ayat 112 sebagaimana dikemukakan Sholihuddin menukil ucapan Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa bangsa Arab tidak sama dalam hal memahami seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dari segi kesamaran dan kegaibannya, tapi satu sama lain saling mengunggulinya. Meskipun bangsa Arab paham terhadap Al-Quran karena diturunkan dengan bangsa mereka sendiri, tetapi tingkat pemahaman mereka berbeda-beda sejalan dengan berbedanya kecerdasan. Lama bergaul dengan Rasulullah SAW ditambah dengan kesungguhan atau tidaknya mereka dalam memahami Al-Quran. Meskipun demikian, secara umum dapat dikemukakan di sini bahwa pada masa Rasulullah SAW masih hidup tidak ada kesulitan, berarti yang dialaminya oleh para sahabat. Jika ditinjau dari segi metodologinya, tafsir Al-Quran dapat dibagi menjadi 4 macam tafsir, yaitu yang pertama ialah tafsir tahlili, yaitu tafsir yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran berdasarkan susunan surat dan ayat secara musafi dengan kajian dari segi maknanya. Yang kedua adalah tafsir ijmali. Apa itu tafsir ijmali? Tafsir ijmali ialah tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan singkat dan global tanpa uraian yang panjang dan lebar. Yang ketiga tafsir maudhu'i. Apa itu? Yaitu tafsir yang menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang satu masalah atau satu tema, serta mengarah pada satu tujuan, sekalipun ayat-ayatnya turun pada waktu yang berbeda. Yang keempat adalah tafsir muqarrin. Apa itu tafsir muqarrin? Tafsir muqarrin yaitu tafsir yang mengambil sejumlah ayat Al-Quran kemudian mengemukakan penafsiran beberapa ulama tafsir berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Setelah kita mempelajari sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran, kita akan beranjak kepada sumber hukum yang kedua, yaitu As-Sunnah. Seperti yang kita ketahui, Sunnah ialah
Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sunnah terdiri dari 3 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah ialah sunnah yang bersandar pada perkataan Nabi Muhammad SAW. Contohnya dalam hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa kita dapat mengambil suatu hukum sunnah dari perkataan beliau. Dan yang kedua ialah sunnah fi'liyah, yang dimana sunnah ini bersandarkan kepada perbuatan beliau. Seperti dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah memperhatikan puasa hari Senin dan Kamis. Dan yang terakhir ialah sunnah taqririyah, yaitu ketidakingkaran Rasulullah SAW terhadap tingkah laku atau ucapan seseorang atau sahabat. Di sini saya akan mengambil contoh tentang hadis, meskipun hadis ini dipertentangkan keabsahannya, namun ini saya akan menjadikan objek contoh saja, yang bunyinya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata bahwa beliau pernah menyertai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah seorang perempuan, sedang di depan perempuan itu ada beberapa butir biji kurma atau kerikil yang tengah digunakan menghitung bacaan tasbih. Dan Nabi diam, tidak mengingkarinya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Nabi tidak melakukan hal tersebut, namun Nabi tidak melarangnya atau mencegahnya. Sebagai sumber hukum yang kedua, sunnah tentunya memiliki fungsi dalam hubungannya dengan Al-Quran. Yang pertama ialah bayan tafsir, yaitu memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mujmal dan bersifat mutlak. Contohnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 78, yang kemudian dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sekalian bagaimana kamu melihat aku melakukan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Malik bin Hawaris. Dan dijelaskan lagi dalam hadis Khudu anni manasikakum, riwayat Muslim dari Jabir. Contoh tersebut menafsirkan kemujmalan seperti perintah mengerjakan sholat, membayar zakat, dan menunaikan haji. Yang kedua ialah bayan takrir, yaitu memperkuat dan menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Seperti contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 diperkuat oleh hadis yang artinya, berpuasalah kamu sekalian sesudah melihat bulan, dan berbukalah kamu sesudah melihatnya. Dan yang ketiga ialah taudlin, menetapkan hukum aturan-aturan yang tidak didapati atau diterangkan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam masalah perkawinan, Allah menghalalkan persetubuhan dengan jalan nikah dan mengharamkan lantaran zina. Berikutnya ialah metode mempelajari sumber hukum yang kedua. Salah satunya ialah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Dalam ilmu hadis riwayah, yang menjadi objek ini adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan, memindahkan, dan mentadwinkan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan kualitas hadis tentang makbul dan mardudnya. Signifikasi mempelajari ilmu hadis ini untuk menghindari adanya penukilan yang salah dari sumbernya yang salah.
Dan berikutnya ialah ilmu hadis dirayah, disebut juga dengan usul al-hadis atau ulum al-hadis. Objek ilmu ini ialah sanad dan matan, dari sudut diterima dan ditolak atau makbul dan mardudnya suatu hadis. Sementara itu, dari ilmu hadis dirayah dan riwayah ini kemudian muncul cabang-cabang ilmu hadis lainnya seperti ilmu rijalul hadis, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu tabaqat, dan ilmu tarikh al-ruwat.